Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iri Sultan Farid dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terasi, yaitu produk yang melibatkan mikroorganisme. Pertama-tama, apa itu terasi? Terasi merupakan produk awetan ikan-ikanan yang melalui proses pemeranan atau fermentasi, penggilingan atau penumbukan dan penyemuran yang berlangsung selama lebih 20 hari. Terasi pada awalnya merupakan bumbu masakan penyedap yang diciptakan oleh Pangeran Olang Sungsang. Beliau merupakan salah satu pendiri Cirebon. Dinamakan terasi karena pada waktu itu pada kerajaan Galuh sangat menyukai sekali penyedap masakan ini. Bahkan sang raja paham betul masakan ini telah dibumbui terasi atau tidak. Maka tidak mengherankan jika dalam legenda Mansur Cirebon disebut bahwa pelayan raja terkena imbas kemarahan sang raja hanya gara-gara masakan yang diperuntukkan pada raja yang tidak dibumbui terasi. Pengontrolan mikroba pada terasi udang. Udang mudah rusak akibat kontaminasi mikroba yang disebabkan oleh pengolahan dan penganan yang kurang baik. Mikroba yang mengontaminasi pada umumnya adalah Vibrio sp, Vibrio paratraumaticus, dan Vibrio cholerae. Kontaminasi tersebut dapat dihindari dengan menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh permukaan yang kontak dengan pangan dan alat pengolahan pangan selama proses pengolahan. Pertumbuhan mikroba dapat dicegah dengan sanitasi yang dapat dilakukan secara fisik, yaitu pemanasan atau iradiasi, ataupun penggunaan bahan kimia, yaitu hidrogen peroksida, klorin, dan ozon. Proses fermentasi udang. Tahapan proses pembuatan terasi meliputi penjemuran, penggilingan, atau penumbukan, serta penambahan garam yang kemudian dilanjutkan fermentasi. Selama proses fermentasi tersebut, garam sebagai pengawet dan penyeleksi mikroba yang tumbuh selama proses fermentasi. Mikroba di sini juga ada mikroba yang berperan dalam fermentasi udang rebon, adalah bakteri pembentuk spora dan bakteri haloteran. Antara lain itu adalah bakteri Bacillus, bakteri Pediococcus, ada bakteri Cyanobacterium, dan bakteri Brevibacterium. Ini ada reaksi biokimianya juga, aktivitas enzim protease, lipase, dan amilase yang diproduksi mikroba selama fermentasi menyebabkan komponen protein, lemak, dan karbohidrat terdegradasi sehingga menghasilkan komponen lain dengan berat molekul lebih rendah dan lebih mudah diserap tubuh. Penambahan garam pada pembuatan terasi berperan dalam penambahan cita rasa sekaligus membantu penurunan pH pada terasi sehingga mikroba membusuk sulit untuk tumbuh. Sedangkan bakteri asam laktat dapat tumbuh dengan baik. Reaksi hidrolisis yang mengubah protein menjadi turunnya seperti pepton, peptida, dan asam-asam amino. Dan di sini ada pH untuk derajat keasaman di terasi. Produk terasi udang rebon berkisar antara 7,0 sampai 7,89. Konsentrasi garam pada produk terasi udang rebon adalah 2%. Terasi yang mempunyai AOI tertinggi adalah terasi dengan konsentrasi garam 2%, yaitu 0,78%. Dan di sini ada alur pembuatan terasi udang rebon. Pertama, udang rebon itu dicari di laut. Setelah itu tadi dapat langsung dari penyucian. Setelah penyucian ada penjemuran. Dan setelah penjemuran pun selesai, melakukan dengan penggilingan dan penumbukan. Setelah penggilingan dan penumbukan, ada pemeraman selama kurang dari 4-7 hari. Pembungkusan dan setelah pemeraman selama kurang dari 4-7 hari, itu ada pembungkusan daun pisang yang udang rebon itu ini langsung dibungkus dengan daun pisang. Lalu didiamkan selama fermentasi selama 3-4 minggu. Setelah fermentasi langsung dikemas dan jadi terasi udang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.